kalinya kita makan malam sebagai satu keluarga. Kamu yakin? Iya, aku yakin. Kalau aku nggak yakin, aku nggak akan nelfon kamu. Untuk para pendukung pasangan Roxel, sementara waktu harus sabar kehilangan kehangatan khas mereka, termasuk suara manjanya Rose ke sang calon tunangan. Karena Rose terlalu sibuk dengan kehidupan barunya, selain menjalani aktivitas kuliah, namun juga Rose sedang di mode menjalankan beberapa misi yang cukup penting. Sampai Rose harus pindah ke apartemen untuk lebih bisa menjaga Akila dari Billy. Selain itu, misi tentang misteri Savannah yang buat nada suara Rose jauh lebih tegas, serius, bahkan berwibawa saat ngobrol dengan Excel via telepon. Jadi ini yang kamu temuin dari lokasi kecelakaan orang tua kamu. Dan keping yang selama ini hilang. Pembahasan tentang gantungan kunci milik Savannah seakan jadi pembuka titik terang untuk mencari jawabannya, karena Harry sangat yakin kepingan itu merupakan sambungan dari komponen yang disimpannya selama ini yang berasal dari kendaraan yang menewaskan kedua orang tuanya. Dari sini si Rose menyimpulkan adanya benang merah. Bisa jadi ingatan Excel yang seakan pernah merasa seperti mengenal atau melihat Savannah sebelumnya, tapi nggak tahu kapan dan di mana. Artinya berkaitan dengan kasus yang menimpa keluarga Harry. Jadi untuk memastikan apakah kedua kepingan tersebut memang berasal dari kendaraan yang sama, Harry pun mengizinkan Rose untuk membawa dua bukti komponen itu ke perusahaan milik Excel yang memiliki peralatan yang jauh lebih canggih sekaligus tenaga ahli di bidang permesinan. Jadi mereka nggak hanya mengandalkan dugaan ataupun ingatan, tapi mencoba mencari pembuktian secara teknis. Di sisi lain, tiga cucu Casarius makan malam keluarga untuk pertama kalinya bersama papa tiri mereka, Jordan Fernandez. Situasinya masih terasa sedikit canggung, terutama bagi Devon, si bungsu yang memang sedikit galau dengan formasi keluarga yang sekarang udah berubah. Sebaliknya, Valerian yang awalnya kan menikah dengan Jordan hanya dilandasi untuk mendapatkan perlindungan. Namun perlahan, Valerian mulai benar-benar mencintai Jordan, atau tepatnya Val jadi takut kehilangan. Lucunya, bisa-bisanya guys, Valerian cemburu tentang masa lalu dan langsung berpikiran negatif saat mendengar dari Excel kalau sampai sekarang ini Daniel Alveric dan Zendiara ternyata belum benar-benar melangsungkan status rujuk pernikahan mereka. Dalam pikiran Valerian, mungkin Zendiara sengaja menunda karena masih menyimpan perasaan pada Jordan. Ampun. Padahal kenyataannya penundaan itu justru berasal dari Cassandra selaku kepala pengacara keluarga yang ingin semua persoalan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pernikahan itu dilangsungkan lagi. Karena gimana pun rekam jejak kehidupan Zendiara selama 5 tahun terakhir yang memang gak sepenuhnya bersih. Ada beberapa persoalan yang dikhawatirkan justru bisa berdampak pada reputasi keluarga Alveric di kemudian hari. Mulai dari rahasia bahwa sebenarnya Zendiara lah yang tanpa sengaja menyebabkan Brian Castella kehilangan nyawanya. Kemudian fakta bahwa Zendiara pernah menikah dan bercerai dengan Leon. Sampai skandal perselingkuhan Zendiara dengan Jordan Fernandez yang akhirnya sampai diketahui oleh semua guru dan para siswa tirta pesada setelah video buatan Sandy tersebar di sekolah. Tentu aja untuk mencari solusinya, Zendiara udah menceritakan semua detail kejadian dalam hidupnya pada Cassandra, bahwa terutama skandal dengan Jordan hanya untuk perlindungan dari kejahatan Casarius. Masalahnya nih, mereka semua tahu karakter dari Valerian gimana pun tetap mengalir darah dari Dominic Casarius. Bahkan Valerian udah terbiasa bertahun-tahun panjang menjadi kaki tangan mengikuti pola yang dilakukan mamanya. Ditambah lagi sebagai istri baru Jordan Fernandez, bisa aja Val nggak terima dengan kisah masa lalu dan malah akan menargetkan Zendiara. Ya, meskipun masih agak membingungkan ya guys, kenapa sih hal masa silam jadi terus dipermasalahkan?